Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, semoga sehat selalu. Hari ini kita belajar tentang distribusi normal pada mata kuliah statistik. Nah, apa itu distribusi normal? Jadi pada pembahasan distribusi normal ini di sini merupakan distribusi statistik yang sangat penting dan perlu diperhatikan ketika Anda nanti melakukan pengolahan data pada hasil penelitian, karena distribusi normal ini bisa menentukan mengetahui probabilitas ya, probabilitas dari sebuah kasus yang Anda telaah. Misalnya contoh serum kolesterol pada level di atas 250 mg per desiliter itu akan meningkatkan risiko jantung koroner. Nah, ini dari batasan ini kita bisa menentukan dengan menambahkan 2 standar deviasi ya atau simpangan baku pasien yang harus menerima obat. Nah, yang lain tidak memerlukan pengobatan. Sehingga di sini kita bisa mengetahui berapa probabilitas pasien yang akan menerima pengobatan tersebut. Nah, distribusi normal pertama kali ditemukan oleh seorang matematikawan asal Prancis ya, Abraham de Moivre pada tahun 1733 dan diaplikasikan dengan baik lagi pada awal abad ke-19 ini ya oleh seorang matematikawan juga asal Prancis yaitu Persimon de Laplace dan matematikawan sekaligus astronom asal Jerman Carl Friedrich Gauss ya. Carl Friedrich Gauss. Sehingga distribusi normal juga dikenal dengan distribusi Gauss. Nah, itu. Sejarahnya Sir Francis Allen dan sepupunya Charles Darwin itu merupakan orang yang pertama kali mengaplikasikan ya kurva distribusi normal ke dalam dunia kedokteran atau dunia kesehatan ya. Beberapa fenomena menunjukkan gambaran distribusi normal itu terdapat pada variabel random kontinu seperti misalnya tinggi badan, serum kolesterol, suhu tubuh orang sehat, dan sebagainya. Dan ini adalah rumusan untuk distribusi normal ya. Misalnya fungsi kepadatan peluang distribusi normal untuk peubah acak X, ini adalah rumusnya. Di mana X itu adalah peubah acak kontinu dan X kurang distribusi normal memiliki dua parameter yaitu min, mu, dan varian theta pangkat 2 ya. Oke, di mana ini mu dan seterusnya. Dengan demikian fungsi fx itu dapat dibaca bahwa peubah acak x mengikuti distribusi normal dengan rata-rata mu dan varian theta 2 dan dapat ditulis menjadi x lebih dari n dalam kurung mu, theta pangkat 2. Dan ini adalah gambar dari kurva distribusi normal. Nah, bagaimana sifat-sifat distribusi normal itu ya? Nah, ciri khas dari distribusi normal, jadi distribusi probabilitas untuk variabel kontinu dengan puncak distribusi berada pada min dan bentuk distribusi simetris. Nah, yang ditentukan oleh simpang bakunya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Simetris seperti lonceng, titik belok mu kurang lebih. Theta luas di bawah kurva sama dengan probability sama dengan 1. Fungsi ini adalah ciri khas dari distribusi normal. Nah, berikut ini adalah fungsi ya atau fx distribusi kontinu akan selalu dapat dicari dengan persamaan fungsi kurva normal secara integral. Tapi hal ini tidak praktis ya. Agar lebih praktis telah ada tabel kurva normal di mana tabel ini menunjukkan luas kurva normal dari suatu nilai yang dibatasi nilai tertentu. Nah, di sini kurva normal standar itu mempunyai mu sama dengan 0 dan theta sama dengan 1 di mana n dalam kurung 0,1. Untuk sampel besar seperti berat badan dan tinggi badan, kurva yang terbentuk simetris dengan X bar tertentu dan standar deviasi atau simpangan baku tertentu, sehingga kurva
simetris yang terjadi adalah kurva normal umum. Jadi misalnya untuk menentukan suatu sampel yang cukup besar itu ya, jadi perlu adanya bentuk distribusi simetris ya antara X bar dengan standar deviasi. Nah, bagaimana menentukan probabilitas di dalam kurva normal umum? Nah, nilai yang akan dicari harus ditransformasikan dulu ke nilai kurva normal standar melalui transformasi Z atau deviasi relatif. Dengan rumus sebagai berikut ya. Nah, kurva normal standar itu seperti ini rumusnya, dan ini adalah kurva normal umum. Jadi, untuk mengukur tersebut perlu ditransformasikan dulu ya. Untuk di dalam kurva normal itu ke nilai kurva normal standar melalui transformasi Z. Makanya rumusnya Z sama dengan dan seterusnya. Contoh misalnya, dari penelitian terhadap 150 orang laki-laki yang berumur dari 40 sampai 60 tahun didapatkan rata-rata kadar kolesterol 215 mg per sen dan simpangan bakunya 45 mg per sen. Nah, hitunglah peluang kita akan mendapatkan seseorang yang kadar kolesterolnya A lebih dari 250 mg per sen, B kurang dari 200 mg per sen, dan C antara 200 sampai 275 mg per sen. Jadi dari soal ini ada 3 soal yang perlu dijawab. Nah, penyelesaiannya, jadi nilai X-nya itu ditransformasikan dulu ke nilai Z, seperti rumus yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Tuh ya. Jadi di dalam tabel nilai Z berada pada kolom paling kiri dan baris paling ke atas. Jadi kalau Anda punya buku statistik itu di lampirannya harus ada biasanya tabel Z ya. Tabel Z itu. Yang punya buku statistik silahkan nanti dilihat lampiran untuk tabel Z. Nah, jadi kalau belajar statistik ini harusnya ya punya bukunya salah satu aja ya. Terserah mau yang penerbitnya siapa. Biasanya nanti di lampirannya itu ada tabel Z ya. Nah, ini untuk melihat angka-angka nilai yang terkait dengan kurva distribusi ya. Ini. Nah, sehingga pada A ya, pada A ini tadi kan soalnya bagaimana kadar kolesterol yang lebih dari 250 mg ya. Nah, di sini Z sama dengan 250 dikurang 215 dibagi 45 itu. 45 itu yang simpang bakunya tadi sama dengan 0,76. Pada tabel 0,7. Nah, sekarang ya, pada kata ini jadi 2 digit dulu kan, nilai 2 digit. 2 digit di kolom dan digit ketiga ada di baris. Pada tabel 0,7 dilihat pada kolom, 0,06 pada baris ya. Jadi 0,7 dilihat pada kolom dan 0,06 pada baris, kan tadi hasilnya 0,76 ya. Oke. Lihat tabel Z-nya sehingga diperoleh angkanya adalah 0,2764. Nah, ini adalah luas area antara kisaran 215 mg per sen sampai 250 mg per sen, yaitu 0,2764. Yang ditanyakan adalah tadi P-nya yang X lebih dari 250 mg per sen. Jadi, untuk mendapatkan area lebih dari 250 mg per sen itu adalah 0,5 sampai dikurang ya. 0,5 dikurang 0,2764 yaitu 0,2236. 0,5 ini dari mana? Dari aturan yang kurva distribusi normal yang sebelumnya yang udah Ibu jelaskan, 0,5 di kiri, 0,5 di kanan. 0,5 ya. Oke, itu penyelesaian yang A ya. Nah, selanjutnya ini penyelesaian yang soal B-nya. Jika P tadi kan X kurang dari 200 mg per sen, sehingga Z-nya adalah 200 dikurang 215 yang keseluruhan sampel tadi dibagi 45 sama dengan 0,33. Nah, kita lihat 0,33 ini pada tabel Z-nya sehingga diperoleh angka 0,1297. Nah, jadi beta yaitu X kurang dari 200 mg per sen adalah 0,5 dikurang 0,1297 yaitu 0,3703. Nah, ini hasil yang soal nomor B. Nah, untuk yang soal nomor C-nya, P-nya tadi 200 mg per sen, kurang dari X kurang dari 275 mg per sen. Nah, pada soal B tadi
sudah dapat ya areanya antara 215 sampai dengan 200 itu adalah 0,1297 sehingga Z-nya Z2 sama dengan 275 sampai 215 dibagi 45 itu adalah 1,33. Kita lihat tabel Z-nya itu 0,5379 sehingga nilai area dari 200 sampai 275 itu adalah 0,5397 ya. Jadi Anda harus punya tabel Z nih, berarti harus lihat di buku statistik untuk mengisi soal tersebut ya. Jadi ini cara penyelesaian soal tersebut. Nah, sekarang ini ada soal latihan dan silahkan diisi nanti dikumpulkan ya, dikumpulkan ke PJ-nya, nanti PJ-nya akan kumpulkan ke Ibu. Nah, di sini soalnya tekanan darah diastolik sebanyak 100 sampel rata-rata 73 mm Hg dan S kuadratnya yaitu simpangan bakunya atau standar deviasinya sama dengan 121. Nah, secara random diambil satu orang dari 100 orang tersebut. Nah, hitunglah probabilitas didapatkan bahwa orang tersebut mempunyai tekanan diastolik sebesar A antara 80 dan 100 mm Hg, B kurang dari 80 meter Hg, dan C lebih dari 90 meter Hg. Jadi A, B, C ini silahkan diisi sesuai dengan cara kerja penyelesaian yang sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya. Nah, ini bagaimana kita membuat kurva distribusi normal kalau pakai program Excel. Ini seperti ini ya. Jadi kurva distribusi normal itu adalah sebuah kurva yang bentuknya seperti lonceng, seperti yang sudah Ibu jelaskan di sifat dan karakteristik atau ciri khas dari kurva tersebut. Nah, sehingga sering juga disebut dengan kurva lonceng. Titik tertinggi dari kurva distribusi normal itu posisi peluang tertinggi untuk terjadi dan peluang tersebut akan bergerak turun menuju sisi kiri dan sisi kanan titik tertinggi dari kurva tersebut ya. Dengan besaran jarak yang sama dari titik tertinggi karena kan di samping kanan 0,5 jaraknya dan di samping kiri 0,5 jadi bagi dua itu jadi setengah-setengah ya. Nah, sebelum buat kurva distribusi normal kita membutuhkan dua nilai dulu nih, yaitu nilai rata-rata itu harus ada ya. Seperti pada soal sebelumnya juga Ibu telah singgung nilai rata-rata sekian dan juga nanti ada nilai standar deviasi ya. Nah, pada nilai rata-rata ini kita harus melihat ya titik terpenting dalam kurva distribusi normal karena menunjukkan titik tengah kurva itu ada nilai rata-ratanya. Jadi kita harus punya nilai. Nah, selanjutnya kita juga harus memiliki nilai standar deviasi. Standar deviasi itu menggambarkan ukuran penyimpangan dari distribusi normal atau simpang bakunya. Nah, nilainya akan mempengaruhi bentuk kurva distribusi normal. Jika nilainya kecil, maka kurva tersebut akan berbentuk tinggi dan ramping. Sedangkan jika nilainya rendah, maka kurva distribusi normal akan berbentuk pendek dan gemuk. Nah, bagaimana langkah kerjanya? Nah, ini siapkan datanya ya. Misalnya ini ada data di sini. Misalnya adalah data dari 3,5 kali standar deviasi sebelum rata-rata sampai dengan 3,5 kali standar deviasi setelah rata-rata. Nah, ini pada kasus pembuatan kurva distribusi normal baku yaitu distribusi normal yang rata-ratanya 0 dan standar deviasinya 1, maka data yang perlu kita siapkan adalah data X dari min 3,5 sampai dengan 3,5, misalnya dari min 3,5 sampai 3,5. Oke. Ya, kita siapkan datanya tadi, data rata-rata dan standar deviasi ya. Nah, selanjutnya hitung nilai P-nya atau peluang distribusi normal dari nilai X dengan menggunakan rumusnya norm this ini di Excel ya. X-nya min, standar dev, kumulatif. Nah, catatan sebagian versi Excel tanda titik koma diganti dengan tanda koma. Jadi cari cara pemberian tanda di Excel ya, khawatirnya tidak rumusnya tidak keluar atau tidak berfungsi. Jadi caranya seperti ini. Oke, jadi baru nanti kita cari nilai P-nya. Muncul nilai P-nya sekian sekian 0, sekian 0, sekian dan nilai P. Nah, selanjutnya blok seluruh data X dan P. Nilai X dan P yang tadi ya di blok ya, kita bold dihitamkan atau di copy di blok ya. Kemudian pada menu insert bagian chart, ini di Excel ya. Di menu insert di bagian chart, ini klik tanda arah ke bawah, scatter. Nah, kemudian dan klik scatter with smooth line. Scatter with smooth line yang seperti itu. Gambarnya seperti gambar tersebut ya.
Output dari proses tersebut adalah sebuah grafik kurva distribusi normal seperti tampilan di bawah ini. Nah, bentar ya. Nah, ini adalah tampilan kurva. Di sini ada nilai P-nya dan di sini adalah nilai X-nya. Oke. Nah, selanjutnya output tersebut masih belum seperti yang diharapkan karena label data pada sumbu X masih berhimpitan dengan kurva distribusi normal. Setidaknya kita perlu sedikit melakukan pengaturan supaya hal tersebut tidak terjadi. Nah, caranya adalah dengan melakukan klik kanan pada label data sumbu Y. Y-nya 1 ya, ini keketik 2. Data sumbu Y. Jadi klik kanan, ya, kemudian pilih format aksis. Nah, format aksis. Selanjutnya akan muncul format aksis pada sisi kanan tampilan Microsoft Excel pada bagian labels ya. Ganti label position dengan low. Oke. Nah, nextnya hasilnya label sumbu Y akan bergeser ke sisi kiri grafik seperti gambar di bawah ini. Ya. Nih. Oke, jadi label positionnya ganti low sehingga ada gambarnya seperti ini. Sehingga nilai P-nya ada di sebelah sini ya, di sumbu Y. Kan tidak di tengah seperti yang tadi. Oke. Nah, agar tampilan lebih menarik lagi, kita bisa melakukan pengaturan lagi sesuai dengan menu Microsoft Excel-nya ya. Selain menggunakan Microsoft Excel, juga untuk membuat kurva distribusi normal ini juga bisa menggunakan software statistik yang lain, misalnya dengan R atau Minitab. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan bagaimana membuat kurva distribusi normal dengan Minitab. Nah, ini adalah cara membuat kurva distribusi normal dengan Minitab. Kalau Anda punya program Minitab, silahkan nanti dicoba-coba ya di laptopnya. Nah, kurva distribusi normal berbentuk lonceng jika diberikan informasi rata-rata mu dan varian. Kita akan kesulitan membuat kurva berbentuk lonceng tersebut secara manual. Karena itu harus ada software, yaitu dengan Minitab salah satu softwarenya. Nah, langkah kerjanya bagaimana? Pertama, buka software Minitab-nya di laptop Anda, kemudian pilih menu graph, ya, menu graph. Kemudian selanjutnya pilih probability distribution plot. Oke. Nah, selanjutnya akan muncul jendela probability distribution plot seperti ini. Ya. Nah, ini adalah tampilan selanjutnya. Pilih view single dan klik OK. View single yang tadi ya, yang beberapa gambar di distribution probability distribution plot itu pilih yang view single, klik OK. Setelah itu akan tampil jendela probability distribution plot atau view single tadi ya. Ini seperti ini ya. Probability distribution plot, view single. Di sini ada distribution, ada mean, ada standar deviasi dan selanjutnya. Oke, ini selanjutnya pada bagian distribution pilih normal. Pada bagian mean masukkan angka 30 dan pada bagian standar deviasi masukkan angka 3. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari variannya. Nah, selanjutnya klik OK, maka akan muncul gambar kurva sebagai berikut. Nah, ini ya. Distribution plot, mean, normal, mean 30, standar deviasi 3. Density-nya sekian. Ini X-nya ya. Nah, selanjutnya pembuatan kurva distribusi normal baku, distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian 1 dapat dilakukan dengan cara yang sama ya. Kurva normal standar yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Misalnya minnya 0, standar deviasinya 1 ya. Jadi Anda bisa coba nanti dengan data tersebut atau data yang lainnya. Silahkan dicoba di software di laptop Anda. Kalau misalnya punya program selain Minitab juga silahkan dicoba. Atau misalnya mau pakai Excel juga nggak apa-apa ya. Oke ya, selamat mencoba, semoga sukses selalu. Oke, itu saja ya materi distribusi normal pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang mengerti silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat selalu, jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.